Salam dan selamat malam. Kami Majelis GPIB Petra Bogor mengucapkan selamat mengikuti ibadah keluarga secara online di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan firman akan disampaikan oleh Pendeta Elizabeth Marta Manuhutu. Jemaat kekasih Tuhan, pada masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, Tuhan tidak meninggalkan kita berjalan sendirian. Ia senantiasa menyapa hidup kita sampai dengan saat ini. Kasih dan penyertaan-Nya memampukan kita melangkah dan bertahan dalam berbagai pergumulan. Kini saatnya kita akan berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah keluarga malam ini. Tenangkanlah hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan dengan ungkapan syukur. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih setia-Nya atas kita. Menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3, suaramu kudengar, dan apa yang selanjutnya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah memampukan kami bertahan di masa-masa yang penuh dengan pergumulan dan mengaruniakan keselamatan kepada kami. Hadirlah dalam ibadah keluarga malam ini oleh pemberitaan firman-Mu, supaya sukacita kami menjadi lengkap. Pimpinlah prosesi ibadah ini oleh Roh-Mu sendiri, agar kami memperoleh damai sejahtera. Kami berdoa demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pujian berbalasan diambil dari Mazmur 62, ayat 6 sampai 9. Yang demikian bunyinya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah
ialah tempat perlindungan kita. Dipersilakan duduk. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Mari nyanyi kidung jemaat 57 bait 1 dan 2. Yesus, lihat umat-Mu dan apa yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami patut mengucap syukur tak henti-hentinya Bapa, karena kami percaya dalam keadaan apapun kami berada, Tuhan selalu ada bersama kami. Malam ini di setiap keluarga kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami mendengar firman-Mu. Bersabdalah Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada ibadah keluarga malam hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 4. Imamat pasal 4 pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Imamat 4 ayat 13 sampai 21. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan.
dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan lalu membakarnya sampai habis seperti seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21 dalam ibadah keluarga malam hari ini, kita akan bersama-sama merenungkannya. Temanya kurban penghapus dosa dunia. Ibu bapak dan saudara, di dalam dunia ini kita selalu menyaksikan ada berbagai macam dosa yang dilakukan dan terjadi di sekitar kita. Antara lain, tidak menyuarakan kebenaran, menajiskan diri sendiri dengan saling membenci dan bergosip, tidak menyuarakan keadilan, bersumpah sembarangan atau bersumpah palsu, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Orang tidak peduli baik terhadap kehendak Tuhan maupun terhadap kepentingan sesama. Berbagai macam pelanggaran dari lalu lintas, hubungan keluarga antar suami dan istri, sampai pada hak ekonomi, sudah menjadi pelanggaran kita sehari-hari. Semua dosa dan pelanggaran-pelanggaran ini pasti ada konsekuensinya. Entah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Misalnya, kalau kita melanggar peraturan lalu lintas, lalu kita mengalami kecelakaan atau kita mencelakakan orang lain tanpa kita sengaja, tetap saja ada konsekuensinya. Siapapun orangnya yang melakukan dosa atau kesalahan pasti ingin untuk melepaskan diri dari dosa itu. Dia ingin untuk bebas dari kesalahan itu. Nah, Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21, kita melihat Tuhan mencatat semua dosa dengan cermat, yang tidak sengaja sekalipun, tidak terkecuali kaum rohaniawan dan para pemimpin bangsa. Dosa adalah putusnya hubungan kita dengan Tuhan
Karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Para pemuka bangsa memikul tanggung jawab tersendiri. Mereka memerlukan upacara penghapus dosa yang khusus. Karena mereka adalah panutan bangsa. Ayat 15 dari bacaan kita tadi dikatakan, lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Seperti bacaan pada hari Minggu kemarin, saya katakan meletakkan tangan ke atas kepala binatang artinya bahwa dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sudah punah damai sejahtera itu. Punah damai sejati itu. Dan akibat dosa adalah maut. Sejak itu upaya manusia untuk memperoleh damai yang sejati itu selalu saja sia-sia. Sebaliknya, Tuhan ingin agar kasih-Nya itu terpatri dan nyata dalam perilaku hidup umat-Nya setiap saat. Karena itu bagi Tuhan tidak ada yang lebih harum daripada pertobatan sejati. Supaya pengorbanannya di atas kayu salib untuk menjadi penebus dosa manusia tidak sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pertobatan itu menyangkut hubungannya dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya. Artinya, damai dengan Allah itu harus terbukti melalui damai dengan sesama. Pertobatan itu juga mencakup penyesalan diri, mohon pengampunan, dan tekad untuk seterusnya hanya mengarah kepada jalan yang Yesus inginkan. Karena dasar pengampunan itu adalah korban Kristus di atas kayu salib. Pengampunan yang sebenarnya tidak layak kita terima karena dosa kita, tapi karena merupakan anugerah, maka kita sambut anugerah itu dengan rasa syukur. Begitulah jalur hidup umat yang beriman, jalur hidup umat perjanjian baru, jalur hidup setiap anak-anak Tuhan. Sehingga hidup kita sekarang ini ibarat hidup yang berkepanjangan yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Kidung Jemaat 169 saya ingin bacakan syair-syair pujian dari Kidung Jemaat nomor 169. Di sana dikatakan, memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Ayat 4, melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanku, ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. Bahkan ayat yang kelima, andaikan jagat milikku dan kuserahkan padanya, tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintanya. Diri kita yang kudus itu yang diminta Tuhan, bukan yang lain. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari
bersama-sama kita pada malam hari ini, kita merenungkan arti dari pengorbanan Kristus bagi keselamatan kita. Agar arti korban penghapus dosa dunia di Kalvari meresap benar dalam hidup kita. Kita sadari bahwa tidak seorang pun yang mampu membalas hutang hidupnya kepada Yesus. Tidak ada. Siapapun dia. Namun kalau kita mau dan bertobat, maka kita bisa meneruskan kasih yang sudah kita terima dari Kristus itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Asal saja kita memiliki hati dan mata Kristus terhadap dunia ini. Sekali lagi, mari Bapak, Ibu, dan saudaraku, pergumulan apapun yang kita hadapi saat ini, firman Tuhan mengingatkan sekaligus menguatkan iman kita untuk terus berpacu menjalani hidup ini sampai batas usia tiba. Sebab keselamatan perlu ditumbuhkan terus-menerus dalam menjalani kehidupan kita. Bagi yang setia sampai akhir, ia pasti disediakan mahkota kehidupan. Itu jaminan yang Kristus janji untuk kita semua. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi mari kita menghayati dan meresapi arti pengorbanan Kristus untuk menghapus dosa dunia ini. Dosa Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Agar dimanapun kita berada, Tuhan akan senantiasa menggunakan kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Merespons firman ini, kita nyanyikan Kidung Jemaat 363. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tak putus-putusnya kami datang kepada Tuhan. Tak putus-putusnya
kami menyampaikan puji, puja, syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, karena kami percaya dan meyakini bahwa Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada kami. Apalagi dalam pergumulan dunia ini, terutama pergumulan bangsa kami menghadapi virus corona, pandemi COVID-19. Karena itu ya Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena dalam keadaan apapun, kami akan terus beribadah. Kami akan terus memuji dan memuliakan Tuhan dalam waktu yang berbeda, dalam keadaan yang berbeda. Tapi kami percaya tidak akan dapat mengurangi keyakinan kami, iman kami yang terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Malam hari ini kami pun bersyukur. Kami diingatkan tentang pengorbanan-Mu. Engkau lebih menderita daripada kami. Engkau menderita untuk keselamatan kami. Karena itu Bapa, kami belajar daripada-Mu pada malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kesempatan malam ini kami juga berdoa bagi dunia ini. Kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai di pelosok daerah, baik di tingkat provinsi, kecamatan, kelurahan, sampai di tingkat-tingkat RT. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Tugas dan tanggung jawab mereka menghadapi pandemi COVID-19 ini, biarlah diberikan hikmat ilahi-Mu, agar mereka bersama-sama dengan seluruh masyarakat dapat bersatu hati untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah sebagai pimpinan bangsa kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, juga di Indonesia, di GPIB, khusus GPIB Petra Bogor. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat di GPIB Petra, pengurus-pengurus Pelkat, komisi-komisi, dan panitia Paskah, bahkan yang lainnya. Kami semua menghadapi pergumulan ini. Karena itu Bapa, kami hanya mengandalkan dan mengharapkan belas kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat. Kami berdoa untuk setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, para janda, duda, orang-orang tua usia lanjut. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati. Kami berdoa untuk multimedia yang selalu setia mendampingi para pelayan. Mereka ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kantoria, organis, majelis jemaat, pelayan firman. Tuhan berkati kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan tahu mereka dan keadaan mereka saat ini. Kalau ada yang sakit, tergeletak lemah, kami mohon Tuhan datang, lawat dan jamah mereka dengan tangan-Mu yang kuasa untuk mengangkat segala sakit penyakit.
Kami berdoa bagi mereka yang merasakan akibat dari pandemi COVID-19 ini dengan kehilangan pekerjaan dan yang lainnya Tuhan. Mereka butuh untuk makan dan minum. Kami percaya Tuhan punya jalan keluar untuk kiranya dapat mereka atasi pergumulan yang ada ini. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat Tuhan GPIB Petra Bogor dalam kehidupan keluarga lepas keluarga dan kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah harapan kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan memberi persembahan syukur untuk mendukung pekerjaannya yang dilakukan oleh gereja. Dengarkanlah nas Alkitab. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayat 14. Tuhan memberkati persembahan kita. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita memuji Tuhan. Dari kitab Kidung Jemaat 297 bait 1 dan 3. Kau Yesus Raja Maha Kaya, dan apa yang selanjutnya. Raja Maha Kaya,
Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai bentuk awal dari tekad dan komitmen kami untuk tidak hanya memberi persembahan atau sumbangan berbentuk uang, melainkan mengabdikan hidup kami secara utuh, sehingga kami dilayakkan untuk disebut sebagai pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki pengutusan. Kini saatnya kita akan memasuki ibadah aktual. Marilah dengan penuh keyakinan bahwa Allah sumber damai sejahtera akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.